Halo, kita ketemu lagi dengan Antasena Urban Farming. Oke, sekarang kita akan melihat di mana saya menanam tomat di tempat yang tidak lazim. Kenapa tidak lazim? Lihat, ini jenengan sudah saya diperlihatkan ini seperti ini. Lomboknya kering sampai seperti ini. Ada yang bisa bertahan, cuman tidak begitu bagus kan. Lomboknya bermacam-macam. Nih, kering. Tanda kering seperti ini berarti tidak ada nutrisi di dalam tanah. Walaupun sebenarnya ini tanah ini ya bisa dibilang subur tapi kurang nutrisi. Sedangkan kayak lidah buaya yang gampang mudah tumbuh aja nggak bisa hidup di sini. Ada terong mati di sana. Jadi yang bisa hidup di sini adalah tanaman-tanaman yang ya seperti ini. Ya ada yang bisa bertahan seperti ini, tapi berarti ini tandanya nutrisinya tidak merata. Dan tanahnya ini tanahnya tanah pasir, tanah pasir. Oke, mari kita lihat. Nah, ini saya yang mati. Ini terserang hama mati ini. Ini mati. Ini mati. Ini bertahan hidup aja kayak gini, bentuknya kecil-kecil. Lalu saya inisiatif menanam tomat di sini. Tara. Yang bisa lihat. Ini tanahnya seperti ini. Tanahnya tanah berpasir. Tanahnya tanah berpasir kayak gini. Tanahnya, jadi dia tanahnya itu mudah ditembus oleh akar. Cuman tidak ada apa-apanya. Ini, nah, tanah di sini saya cangkul. Berapa meter ya? Paling 1 meter, 1 meter kali 30 mungkin 40 lah. Ya, 1 meter 40 lah. Ini tanah saya gali, saya naikkan, lalu tanah tersebut saya mix dengan kompos dari rumah. Dari rumah saya bawa kompos, saya bawa ke sini, lalu saya mix dengan sekam bakar. Lalu saya timbun lagi. Setelah saya timbun lagi, saya tanam bibit tomat di sini. Dulu paling sekian lah, berapa senti gitu. Lalu saya tanam di sini dan bisa tumbuh dengan bagus. Lihat, jenengan lihat. Dari sini lebih dekat. Dia belajar untuk berbunga. Dan jenengan tahu di sini nanti saya perlihatkan bahwa di sini tuh sebenarnya terkena kutu kebul. Nah, ada putih-putihnya di sini. Putih-putihnya di sini banyak yang terkena. Nah, ini juga loh, ini terkena kutu kebul kan, tapi dia nggak naik ke atas karena memang inilah ajaibnya organik. Kalau tanahnya udah jadi dengan kompos, maka dia dapat bertahan hidup, imunnya lebih kuat dibanding pupuk kimia ya. Pupuk kimia itu makanya rentan sekali dengan hama karena memang tidak ada imunnya kurang kuat, lebih kuat di organik. Ini untuk pupuk susulannya di atas saya kasih fermentasi yang kohe yang sudah terfermentasi, jadi udah bau tanah ya. Kadang-kadang soalnya begini, mbah saya itu di sana di desa sana, kalau saya bilang kompos itu dia bilangnya kohe sapi, kohe kambing. Padahal itu belum jadi udah dibilang kompos. Padahal kompos itu kan udah jadi, udah bau tanah gitu, namanya kompos. Saya kasih ini. Terus untuk cropping cropnya memang saya biarkan untuk rumput ini, enggak saya cabuti, saya batasi aja.
rumput ini gunanya untuk mempertahankan suhu tanah, dan tanahnya yang di sini biar nggak, kalau hujan nggak kemana-mana, dia diikat oleh ini rumput ini. Dan di media ini saya tutupi dengan daun-daun dari pohon mangga dan rumput-rumput yang sudah kering. Saya potongin, saya taruh di sini. Ini pakai sistem kapiler. Ada 2 aqua di sini biar saya nggak harus ke sini tiap hari nyiram. Dalam 1 aqua saya kasih 3 sumbu, ada yang 2 sumbu, supaya mereka dapat satu tanaman dapat 1 jatah tetesan air. Ini paling bisa dipakai untuk 2 hari, ini 1 liter kayak gini. Nah, ini mungkin untuk jarak tanamnya juga nggak begitu bagus ya. Kalau tomat biasanya jaraknya mungkin 30 sampai 50 cm setiap 1 tanaman. Ini istilahnya untuk uji coba bahwa tanah yang nggak begitu subur, jadi diolah hanya pakai dengan kompos. Terus kalau siraman susulan saya pakai jakaba biasanya. Saya pakai jakaba sendiri yang saya buat dari rumput liar. Jadi rumputnya sudah ada di sini. Saya cabutin gitu, itu aja akar-akarnya. Saya kasih air leri, saya rendam dengan air leri dan molase. Setelah itu jadi lah, airnya nanti saya siramkan di sini paling sekitar 7 hari sekali, seminggu sekali, kadang 10 hari sekali, nggak mesti. Tapi untuk airnya tetap dan hasilnya seperti ini. Jenengan bisa lihat kokohnya tanaman ini. Jadi daunnya juga sudah seperti berbicara, kokoh. Terus hijau, kuat dari hama. Karena kalau seandainya ini tidak kuat, nutrisi yang dikandung di dalamnya tidak bisa menunjang dia bertahan, pasti kutu kebunnya sampai ke atas. Ini kutu kebunnya harusnya sampai ke atas, tapi tidak. Nyatanya dia hanya di bawah, yang di atas tetap bagus. Jadi ini trik ya, trik untuk mengatasi tanah yang tidak subur. Jadi secara mungkin bisa dibilang agak instan, karena kita langsung mengambil tanahnya, kita bongkar, jadi kita naikkan, kita kasih kompos, kita paksa kasih kompos langsung 1:1. Jadi tanah 1, kompos 1, sekam 1, saya mix, terus saya masukkan. Nah, dulu saya ini yang di bawah ini pakai trik dari Bali, yaitu pakai yang paling bawah itu saya masih pakai arang. Paling bawah ini pakai arang. Terus kompos yang belum jadi, setengah jadi hitam tapi belum hancur. Nah, ternyata ini salah perkiraan, karena tanah ini tanah yang berpasir. Kalau tanah berpasir otomatis akarnya kan gampang turun, itu gampang langsung menuju ke bawah. Nah, akarnya ini cepat sekali menuju ke bawah, dan ke bawah, setelah ke bawah, karena mungkin kurang dalam ya, kurang dalam saya, dia akarnya menuju kompos yang belum jadi, akhirnya berhenti pertumbuhannya. Dulu pertama kali pada waktu umur sekian ini cepet banget berkembangnya. Jadi media tanam yang saya buat itu cepat dia, setelah beberapa hari gitu dia berhenti pertumbuhan. Aku pikir, loh, ini kok berhenti, kenapa perkembangannya? Yang pertama kecil itu kan cepat sekali. Terus saya pikir, oh iya ya, ternyata di bawah itu kan ada kompos yang setengah jadi. Kalau akarnya menyentuh kompos yang setengah jadi, dia akan berhenti karena menunggu yang kompos yang di bawah jadi, nanti dia akan berkembang kembali. Tapi cukup bagus perkembangannya, walaupun di tanah yang sangat ekstrim. Jenengan tahu tadi contohnya di sana, cabai aja banyak yang bergelimpangan, ya kan? Cabai aja banyak yang tidak bisa bertahan hidup. Jadi jenengan nanti bisa praktekkan ini, membuat media tanam di polybag. Jadi teknologi polybag, media tanam polybag, cara bercocok tanam polybag saya ubah di tanah, dan hasilnya masih bagus.
Oke, sekian trik dan trik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam organik.